Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda Putri. Saya dari kelas 4A1 Program Studi Pendidikan Fisika dengan NIM F105-122-1048. Berdirinya saya di sini, saya akan mempraktekkan tentang 8 keterampilan dasar mengajar pada siswa SMA kelas 12 tentang materi rangkaian listrik arus bolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang pimpin doanya ya. Oke anak-anak, ibu terlambat ke sekolahnya. Ibu mau cerita sedikit nih. Tadi sebelum ibu pergi ke sekolah, ibu kira lampu di rumah ibu itu mati. Ternyata enggak. Pas ibu cek keluar, tanya ke tetangga ibu tanya dong. Ternyata ibu tanya ke tetangga ibu, lampu rumah mereka tuh hidup. Ibu kembali lagi ke dalam untuk menyalakan saklar lampu, ternyatanya emang beneran hidup. Rupanya ibu salah tangkap. Arus listrik yang mengalir dari saklar tersebut ke lampu itu sangat cepat. Nah, itu tuh ada yang tahu nggak? Kira-kira arus listrik apa? Saya Bu. Ya, silahkan. AC. Ya, benar sekali Sarifah. Arus listrik AC. Sebelum absen ya, ibu absen dulu ya. Siapa aja yang nggak masuk? Coba kalian cek teman-teman kalian siapa aja yang nggak masuk. Cuma Bu. Masalah ya masuk. Ya, bagus. Terima kasih ya anak-anak. Ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu itu tentang apa? DC. Oh iya, ternyata kalian masih ingat ya. Bagus. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu rangkaian AC. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan apa itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian dapat memahami definisi arus bolak-balik dan persamaannya. Yang kedua, kalian dapat memahami nilai efektif dan rangkaian resistor murni. Yang ketiga, kalian dapat memahami rangkaian induktor dan kapasitor murni. Terakhir, kalian dapat memahami rangkaian RLC dan frekuensi resonansinya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita, yaitu arus dan tegangan listrik bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang arah dan besarannya senantiasa berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik diperoleh dari sumber tegangan bolak-balik seperti generator AC. Secara umum, arus dan tegangan bolak-balik seperti yang dihasilkan generator listrik merupakan persamaan sinusoidal. Secara matematis dapat dirumuskan seperti ini. I sama dengan IM dikali sin omega T atau V sama dengan Vm dikali sin dikali W omega T. Untuk mencari nilai omega, kita dapat tulis seperti ini. 2V dapat ditulis seperti ini. Untuk I, ada yang tahu keterangan I itu apa? Nah, untuk I sendiri, ada yang tahu apa itu I? Saya Bu. Ya, silakan Rini. Itu kuat arus. Ya, bagus, pintar. Ada yang tahu satuan untuk I itu apa? Ya, silakan Dea. Ampere. Ya, bagus. Selanjutnya V, ada yang tahu? Saya Bu. Ya. Tegangan. Ya. Untuk satuannya ada yang tahu? Ya, Ika, silakan. Volt Bu. Ya, Bisa Bu Ika.
kalian coba lihat buku kalian di halaman 70. Di situ ada contoh gambar arus dan tegangan arus bolak-balik. Kayak gini gambarnya. Nah, ini fokus dulu ya. Dibahas dulu rumusnya. Udah dicatat belum anak-anak? Sudah. Oke. Untuk gambarnya seperti ini. Dilihat gambarnya di sini. Untuk garis yang ini yang di atas itu namanya arus maksimal, yang di bawah tegangan maksimal. Nah, untuk beda fasenya itu sendiri 90 derajat. Selanjutnya coba kalian lihat di halaman berikutnya, yaitu di halaman 80. Ada satu orang yang bisa bacakan soalnya. Silakan, satu orang boleh dibaca soalnya. Saya Bu ya, silakan bisa. Pada perayaan di osiloskop pada percobaan yang disikan bolak-balik diperoleh gambar berikut seperti yang ada di papan tulis kan Bu. Ya. Terus hitung arus sesaat jika sudah di fase delta 30 derajat dari suatu arus AC berdasarkan gambar tersebut. Ya, Bu. Oke. Jadi di situ apa yang diketahui? Terima kasih Melisa. Jadi pada soal tersebut apa yang diketahui? IM-nya Bu. Apa? IM-nya itu 60 Bu. IM sama dengan 60. Apalagi yang diketahui? Sin tetanya Bu, tetanya. Sin tetanya sama dengan 30 Bu. 30 Derajat. derajat. Yang ditanya apa? Apa yang ditanya? Yang ditanya sayang. Yang ditanya ikan. Ikan. Jawabnya tadi dari dua rumus yang Ibu tulis di papan tulis. Yang ini kan tadi tahu IM sama sin theta. Jadi pakai rumus yang mana? Yang I sama dengan sin omega T 90. IM sin omega T. sin omega T. Enggak. IM-nya berapa Mas nilainya? IM-nya sama dengan 60. Sin-nya omega T-nya berapa tuh? 30 kan? 30. 60 dikali sin dari 30 berapa? 1/2. Ya, bisa 1/2. Sama dengan dicoret dapat 30. Jadi jawabannya adalah 30 ampere. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, terima kasih, tidak ada. Selanjutnya, sebelum memasuki materi baru lagi, kalian tahu nggak di dalam tubuh kalian itu mengandung listrik? Tidak. Sebenarnya di dalam tubuh kita itu mengandung listrik. Salah satu contohnya seperti penggaris. Jika digosok-gosok ke rambut kita, nanti tuh kita tuh potek-potek kertas kecil-kecil. Nah, nanti tuh penggaris yang setelah kita gosok di rambut kita akan tertarik sendiri. Itu membuktikan bahwa di dalam tubuh kita mengandung arus listrik. Sekarang Ibu mau minta kalian siapkan penggarisnya satu-satu. Sekarang Ibu minta kalian untuk mempraktekkan gimana si penggaris ini bisa mengangkat kertas-kertas yang kecil. Ini ya, tidak ada ini. Nah, coba gosok. Terima kasih Manda. Sekarang kita coba gosok-gosokkan penggaris tadi ke rambut yang kering. Kamu bisa minta bantuan teman kamu ya. Pastikan rambut yang digosok dalam keadaan kering ya teman-teman. Nah, sekarang kita dekatkan ke kertas yang tadi. Nah, lihat yang terjadi nih teman-teman. Potongan-potongan kertas ini tertarik dan menempel di penggaris plastik.
Kalian tahu nggak ini kenapa? Simak penjelasan berikut ya. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif, dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Dan akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Nah, tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris. Nah, dapat dilihat kan anak-anak bahwa kertas tersebut dapat terangkat dengan penggaris. Oh, berarti di dalam diri kita nih ada arus listrik lah ya, Bu ya? Ya, benar sekali. Karena saat kita menggosok penggaris ini ke rambut, elektron dari rambut pindah ke si penggaris sehingga penggaris ini dapat mengangkat butiran-butiran kecil dari kertas tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi kita ya. Oke, kita lanjut ke materi kita. Ibu minta satu orang untuk bacakan modul kalian yang di halaman 80. Siapa dia mau? Ada mau Saya mau ulang loh. Atau langsung? Sudah. Tangan. Ya, silakan Mas Ayu. Nilai efektif arus atau tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang menghasilkan efek panas atau kalor yang sama dengan suatu nilai arus dan tegangan searah. Ya. Nilai efektif ditunjukkan oleh alat ukur seperti voltmeter atau ampermeter, sedangkan nilai tegangan bolak-balik dengan gelombang sinusoidal kali harga maksimum. Sudah, Pak? Ya, terima kasih. Coba lihat di halaman berikutnya. Di situ ada soal. Ibu minta kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti siapa yang sudah, ibu minta kalian ke minggu depan. Bisa? Bisa. Oke. Untuk pengerjaannya dimulai dari sekarang. Ada yang udah
juga. Ya, terima kasih, Amanda. Kita lihat dulu ya, yang mau diketahui R-nya 40 ohm, X-nya 30 ya. Dia akan ditanya I, P, dan C, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan dimasukkan angkanya 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah, terus hasilnya akar dari 2500 yaitu 50 ohm. Ya, benar sekali. Terima kasih ya, Amanda. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi selanjutnya yaitu rangkaian RLC. Rangkaian arus bolak-balik adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari satu atau beberapa komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Di sini kan ada tugas kelompoknya tuh, nanti ibu bagi kalian jadi dua kelompok, satu kelompok isinya 2 orang. Di sini ada LKPD-nya. Ibu akan bagi kalian jadi 2 kelompok. Ibu minta, jadi silakan untuk kelompoknya rapat ya. Nah, ini untuk LKPD kelompok 1, ini untuk LKPD kelompok 2. Silahkan kalian kerjakan, ibu kasih waktu 20 menit. Nanti yang sudah selesai
belajar kita pada hari ini dari pagi sampai siang. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, apakah sudah mengerti semuanya? Ya, oke, baik. Ibu minta satu orang untuk Ibu minta satu orang untuk berikan kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya Bu. Ya, silakan ini. Baik Bu, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Untuk pelajaran hari ini itu belajar tentang arus AC, yaitu arus bolak-balik, arus listrik yang arah dan besarannya itu senantiasa berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Terus rangkaian arus bolak-balik juga terdapat hambatan yang disebut impedasi atau Z. Ya, terus rangkaian arus bolak-balik itu pada rangkaian RLC memiliki tiga jenis sifat, yaitu induktif, kapasitif, dan resistif. Ya, terima kasih. Di modul kalian itu di halaman 9 kan ada soal 5 soal. Nanti ibu minta kalian kerjakan soal itu di rumah, dikumpulkan pada minggu selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti mata pelajaran saya pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin doa. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa tidak selesai. Terima kasih untuk kalian yang telah ada di kelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.